يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومضايا واسعات رمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh bin sepuh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, wabil khusus yaitu Bapak RT Rianto serta Ibu RT, begitu pula Ustaz Muhson, Ustaz Mar Hasan, dan para mbah, para pakde yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah kita doakan beliau-beliau dan diri kita semuanya, termasuk keluarga, anak dan keturunan kita, termasuk menjadi golongan yang selamat di dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, di waktu dan tempat yang mulia ini, kita masih diberi kelonggaran, diberi kemudahan, digampangin bahasanya. Ini nikmat yang rada-rada jarang diingat sama orang, dikasih keluangan sama kelonggaran. Kita pernah dengar satu hadis, dibilang kata Nabi, nikmatan nih al-maghbunun fihi ma kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat besar orang sering lupa. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Ini kita dapat nikmat waktu luang, alhamdulillah Allah mudahin. Allah gerakin kita untuk sama-sama bukan lain selain berniat silaturahim, menjaga kerukunan antara kita, antara warga, sekaligus berniat mencari ilmu yang kemudian menjadi bekal kita selamat di akhirat. Nah itu yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, di malam hari ini tadi telah kita buka apa itu dengan zikir yang dibawa oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Ini Ratib Al-Haddad. Dibacanya di malam hari, biasa itu habis maghrib. Kalau misalnya mau dibaca malam, itu mulainya habis maghrib. Kalau subuhnya beliau punya lagi ratibnya sebenarnya
namanya Wirdul Latif. Kalau misalnya mau dicari di internet banyak, namanya Wirdul Al-Latif. Itu dibaca pagi, malamnya itu untuk kita baca Latif Al-Haddad. Beberapa guru kita bahkan kalau seandainya malam itu dimulai dengan Latif Al-Attos, karena Imam Al-Attos, Habib Al-Attos itu gurunya Imam Haddad. Jadi menghormati gurunya yang udah dilatih duluan. Maka Imam Haddad itu suatu ketika diminta bacaan wirid, dibilang baca dulu wirid guru saya. Akhirnya kiai-kiai dan guru-guru kita itu ada beberapa yang masih melanggengkan nasihatnya beliau dengan memulai dengan Latif Al-Attos, kemudian dibaca Latif Haddad. Semoga itu menjadi wasilah untuk apa? Wasilah untuk kita bisa punya hati ini tenang. Nih Pak, ini hati itu susah banget tenangnya. Hati itu susah banget tenangnya. Kenapa? Namanya juga hati. Disuruh hati-hati. Kalau dalam bahasa Arab hati namanya kolbun, karena sering bolak-balik itu hati. Makanya kita bikin wasilah membaca wirid itu, semoga dengan wasilah itu turun namanya sakinah. Namanya sakinah, ketenangan batin. Siapa yang ngasih itu ketenangan batin? Bukan materi yang ngasih, bukan orang yang ngasih. Kata tadi yang saya sikir dari ayat Al-Quran, kebetulan ingat Allah sendiri yang nurunin sakinata fi qulubil mu'minin. Allah berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah sendiri, dialah Allah allazi anzalas sakinata, yang mampu menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman. Cuman Allah doang. Makanya insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan itu dari ibadah-ibadah, dari zikir-zikir, kemudian menjadi ketentraman bagi hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allah kan berfirman, caranya nentermin hati itu nggak lain zikir, Pak. Bu, cara nentermin hati itu zikir, sholawat, baca istighfar, itu nentermin hati. Kata Imam Haddad, ada sebuah qasidah, beliau bilang gini, rahasia. Beliau bilang, innahu sirrun latifun laisa lil azkari yuzkar, innahu ma'nan latifun an jami'in nas yustar. Kata Imam Haddad, ada rahasia, orang jarang nengok, ini rahasia. Kata Imam Haddad, orang jarang sama ini rahasia apa? Innahu ma'nan latifun an jami'in nas yustar, ana adu man da'ani hakaza hukmul qadiyah. Kata Imam Al-Hamid, kita Pak kalau manggil orang, orangnya nengok kagak? Nengok, asal yang dipanggil namanya. Ya, kita panggil Pak RT, Pak RT nengok. Kita panggil teman kita, dia nengok. Orang kalau dipanggil nengok, gimana kalau seandainya yang kita panggil itu Allah? Makanya ini rahasia katanya. Jarang orang ingat rahasia ini. Ana adu man da'ani hakaza hukmul qadiyah. Siapa yang manggil Allah pasti dibalas. Dibilang kan kalau kita baca surat Al-Fatihah apa di hadisnya? Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu di hadis qudsi, Allah jawab tuh. Apa kata hadisnya? Dibilang Hamidani Rabbi, Hamidani Abdi. Wahai para malaikat, lihat hambaku lagi muji aku. Nah ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita sama-sama. Di malam hari ini insya Allah kita akan meneruskan membaca dengan kitab penjelasan dari Kiai Syekh kita Imam Nawawi, dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abi Suja qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fi bayani ma yuhramu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini pasal menerangkan ma yuhramu isti'maluhu, yang diharamkan dipakai, minal awani wa ma yajuz, dari wadah-wadah dan bejana. Nah ini khusus buat ibu-ibu nih sama orang-orang yang kerja di pabrik. Ibu-ibu ya ibu saya, kerja di pabrik ya bapak saya. Segala kita bisa semuanya. Dan apa fi bayani ma yuhramu isti'maluhu minal awani, ada wadah-wadah dan bejana itu kagak boleh dipakai, hukumnya haram. Yang melakukan dapat dosa, baik yang dia yang memakai atau yang membuatnya dosa. Wa ma yajuzu, dan di bab ini juga dijelasin apa-apa aja bejana dan alat-alat yang boleh dipakai. Nah, apa kata beliau? Wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddati. Kagak boleh alias haram alias berdosa kalau dilakuin orang yang memakai barang atau wadah bejana yang materinya terbuat dari emas dan perak. Emas ya, bukan emas lain lagi, ini pakai emas. Jadi emas dan perak itu tidak boleh dijadikan materi untuk wadah. Iseng emas banyak banget di rumah Ustaz. Ini emas ngamprak bahasanya gitu. Saya pengen bikin udah capek banget. Kalau bikin kalung 1 kilo berat tuh. Kalau kalung 1 kilo berat. Mau jadiin gelang 1 kilo berat. Punya inisiatif, udah kita jadiin aja sendok dari emas. Terjadiin aja piring dari emas, dari perak. Wah ini anak kita dari kecil udah disendokin sendok emas, ya kan? Mungkin dia inisiatif ini terjadi di kerajaan zaman dulu itu, raja-raja Romawi Persia, karena emang emasnya udah banyak. Agak mungkin dia pakai emas 10 kilo jadi mahkota, puyeng kepalanya. Nggak mungkin dijadiin kalung 10 kilo, sakit lehernya. Akhirnya mejanya dari emas, piringnya dari emas, latapnya dari perak, berhiaskan emas dan perak segala halnya. Nah ini dalam Islam tidak diperbolehkan, diharamkan. Apa? Karena Nabi bilang, qala sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wala takulu fi sohafihima. Ini dari hadis Nabi. Nabi bilang, la tashrabu, jangan kamu minum. Ini kata-kata jangan. Kalau jangan berarti kan jangan dilakuin. Beda sama orang sekarang, dibilang jangan malah penasaran. Makanya kata Imam Ahmad, beberapa yang berdosa itu orang-orang alim. Kenapa? Karena orang alim sering ngomong jangan minum ini, jangan makan ini. Akhirnya orang nanya, sebelumnya dia nggak tahu minum ini apanya. Akhirnya dia penasaran. Itu caranya Imam Ahmad. Makanya kita kalau seandainya ngasih tahu anak kita, jangannya terakhir. Ini kenalin, jauhin, supaya dia agak penasaran dulu. Dikasih tahu barangnya, supaya dia agak penasaran. La tashrabu, kata Nabi, jangan minum fi aniyatiz zahabi wal fiddah, di wadah yang terbuat materinya dari emas dan perak. Apa cuman minum doang sama makan? Artinya kalau seandainya kita punya keran, itu boleh kerannya kita buat dari perak. Kalau boleh kita gayung kita buat dari perak? Enggak. Pokoknya segala hal materi yang terbuat dari emas dan perak yang bukan tujuannya untuk perhiasan, beda untuk perhiasan. Ini perhiasan terbabnya lain. Yang bukan tujuannya untuk perhiasan itu tidak boleh dibuat, apalagi
dipakai untuk hati-hati. Nah ini adalah hal yang diharamkan. Kemudian beliau bilang, la fi aklin wala fi syurbin wala fi ghairihima. Enggak boleh buat tatakan makanan, wadah untuk makanan, enggak boleh buat wadah minuman, dan enggak boleh selain makanan dan minuman. Artinya wudu gayungnya pakai perak. Bah, ada yang kira-kira pengen punya rumah segalanya beralaskan emas dan perak, kagak boleh. Kita enggak boleh. Kenapa? Nabi kita itu, ini kalau misalnya ada yang berasa susah-susah dikit, Nabi kita itu pas lagi meninggal masih punya utang. Nabi kita itu pas lagi meninggal punya utang 4 dirham, nggak ada yang bayar, diwasiatin ke anaknya. Ini Nabi kita. Kita itu kalau seandainya merasa kurang-kurang, kita baca dah sejarah Nabi kita. Itu beliau subhanallah segala hal tentang hidupnya itu mikirin kita, nggak mikirin dirinya. Kemudian qala rahimahullah wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Nah, terus apa yang boleh? Yang boleh selain dari emas dan perak, minal awani, wadah-wadahnya boleh. Bukan warnanya, tapi materinya. Kalau seandainya kita mau bikin keran, warnanya emas, boleh nggak nih? Warnanya emas, boleh. Karena yang dipermasalahkan bukan warnanya, tapi materialnya. Kalau materialnya terbuat dari emas dan perak, stop. Tidak diperkenankan dalam agama kita, dalam agama Islam. Gimana kalau seandainya barang yang mulia, batu mulia seperti yakut misalnya, ada batu marmer, itu kan mulia, harganya juga mahal. Ini bukan masalah harganya mahal, tapi materinya yang diharamkan. Jadi boleh aja kita bangun rumah yang bagus, misalnya kita sering diremehin sama orang-orang luar tuh, dibilang kita negara jajahan, nggak punya harga diri. Udah kita bangun istana negara yang megah. Kita tunjukin ke orang-orang luar kalau kita punya istana ini mahal buat menjaga wibawa kita. Boleh. Asal jangan dari emas dan perak. Pakai batu-batu mulia, batu marmer, pakai batu jamrud, pakai batu yakut, boleh. Asal jangan emas dan perak. Kemudian itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan wadah atau bejana. Kalau seandainya wadahnya emang enggak terbuat dari emas dan perak tambahan, tapi dilapisin pakai emas dan perak, ya dilapisin, diwarnain dengan benar-benar dari emas tapi warnanya, itu diperbolehkan asalkan jika kendi atau bejana itu dibakar tidak tersisa emas yang berharga. Dan emas kan gampang banget ini cairnya, emas itu lunak, gampang cair. Kalau seandainya bejana, kita semir pakai emas beneran. Kemudian kalau seandainya ini bejananya dibakar, kemudian dari bakaran bejana itu kemudian ada sisanya yang berharga emas, kita udah boleh. Kalau seandainya nggak ada, cuma sedikit, diperbolehkan. Ya, itu untuk pelapisan emas boleh, asal bukan dari jika barang itu dibakar ada sisanya. Gimana kalau ditambel? Udah, ada nggak orang nambel tapi nambelnya pakai emas? Ada. Gigi pakai emas. Ya, nambel pakai emas. Kagak boleh. Imam Nawawi bilang mutlak untuk bejana dan alat-alat dapur kita, kalau bolong jangan ditambel pakai emas, kagak diperbolehkan. Kalau seandainya pakai perak, ikhtilaf, tapi untuk menjaga hati-hati mending dijauhin. Kita mazhab hati-hati, mazhabnya Imam Syafi'i. Apa aja Bu, Pak, kalau seandainya kira-kira ngejerumusin kita, mendingan udah dari awal naruh portal, jangan dah.
Anak kita cewek malam-malam ada acara reuni, wah ini kan ngeri. Lah emang dia kan mau reuni, iya, tapi buat hati-hati kita jaga. Ini mazhab dari fikih Syafi'i kita. Kalau seandainya kita punya gelas beling, ya ada di lantai, takut ntar orang ketendang pecah tuh gelas, kita pindahin ke meja. Apa kita pindahin ke mejanya di pinggiran meja? Apa di tengah-tengahnya? Di tengah-tengahnya. Kalau seandainya di pinggiran meja, takut juga bakal jatuh kesenggol. Makanya menjaga untuk kehati-hatian. Ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, dari situ selesai pembahasan kita tentang wasilah-wasilah untuk bersuci. Kita kemarin udah selesai bab air, airnya ada 7. Kita udah selesai dari wadahnya yang tidak diperbolehkan. Kemarin kan ada kalau seandainya wadahnya itu dari emas dan perak sekarang. Kemudian yang sebelumnya itu yang terbuat atau kulit kan biasanya di wadah juga. Nggak boleh, dari B2 sama B1 nggak boleh. Nah setelah itu kita masuk ke pembahasan, kita baca satu lagi, pembahasan tentang bersiwak. Ini kita maju satu langkah menuju wudhu nih. Ini kita udah punya sekarang airnya, kita udah punya gayungnya, kita udah punya wadahnya. Nah kita melangkah ketika hendak untuk melakukan ibadah wudhu, disunnahkan yang namanya bersiwak. Nah makanya di buku ini setelah pembahasan tadi, beliau memulai dengan bab atau pasal tentang kesunahan bersiwak. Bersiwak. Ada yang pernah bersiwak? Sekarang mah udah banyak banget kita temuin di Alfa untuk obat kumur-kumur dari siwak, Pepsodent dari siwak. Orang tahu nih siwak itu ada kelebihannya. Dari pohon arok namanya, yang ada di Arab. Itu pohon kayunya itu bisa menyerap dia punya kotoran di mulut kita. Makanya dijadiin material untuk membersihkan mulut diantaranya. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi isti'mali alatis siwak. Pasal ini menjelaskan tentang kesunahan memakai alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu. Bersiwak itu juga merupakan di antara sunnah-sunnah berwudu. Sebelum berwudu boleh bersiwak. Tak kagak ada siwaknya. Ada beberapa ulama akhirnya memperbolehkan menggunakan alat yang kasar yang bisa apa? Yang bisa menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Bahkan boleh sikat gigi. Boleh pakai sikat gigi sebelum berwudu, sikat gigi, niatin untuk membersihkan mulut. Itu dapat pahala. Tapi kata Imam Al-Hisni, tapi kata beliau menambahkan yang lebih afdol itu menggunakan siwak. Sekalipun itu juga dapat pahalanya insya Allah. Kalau nggak ada sikat gigi di musola wudunya, sikat giginya ada di rumah, kagak ke bawa siwak, nggak ada sikat gigi, kagak ada. Kita wudunya di musola. Kata beberapa ulama kita boleh pakai tangan. Nek tangan kita pas lagi kumur-kumur kita bersihin itu biasanya apa? Dulu kong saya juga pernah kayak gitu. Ternyata dibolehin untuk menggapai kesunahan bersiwak dengan alat yang cirinya itu dibilang al-khashin al-muqah al-muzil. Jadi yang kasar, maksudnya yang kasar itu nggak licin, dan dia bisa membersihkan. Wa yutlaqu as-siwaku aidon ala ma yustaku bihi min araqi wa nahwihi. Nah, membersihkan gigi itu boleh dengan
materi atau alat yang berasal dari pohon arok itu, siwak itu yang 10.000 itu boleh dipakai. Wa nahwihi, dan selainnya, yang jelas dia kasar atau tidak licin dan bisa menghilangkan beberapa yang nempel plak-plak yang ada di gigi. Qala rahimahullah wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Boleh enggak selain wudu termasuk sunnah? Enggak, boleh. Beliau bilang wasiwaku mustahabun fi kulli hal, siwak itu sunnah, dilakukan dalam banyak keadaan. Illa ba'da zawali lisoim, kecuali satu. Kapan? Ba'da zawali lisoim, untuk orang yang berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan masuk zuhur, matahari tergelincir, makruh dia untuk bersiwak. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan apa? La khulufu famisoimi ahabbu, yang artinya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, ini beberapa yang dijadiin selenehan sama baunya minyak kasturi itu maksudnya kan. Itu buat, makanya ulama kita ngasih pentakwilan. Apa katanya? Kata ulama kita, kata mazhab kita, maksud dari hadis bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik dari bau minyak kasturi, maksudnya adalah pahala dari wangi orang yang berpuasa itu di hadapan Allah nanti dibalas lebih gede daripada orang yang ibadah pakai minyak wangi. Tuh, kita ibadah pakai minyak wangi nih, itu ntar dapat ganjaran pahala dari Allah. Tapi pahala orang yang tidak bersiwak ketika berpuasa lebih gede dari pahalanya yang pakai minyak kasturi. Nah, itu maksud dari hadis itu. Jadi ketika kita lihat ada orang nyelenin hadis itu, yang penting kita udah tahu maksud dari hadis tersebut. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Nah, di antara banyak hal-hal yang disunahkan bersiwak, termasuk mau setelah makan misalnya makan bawang putih, bawang merah. Nabi itu nggak suka makan bawang putih. Nabi nggak suka bawang putih. Di beberapa hadis beliau menolak ketika disuguhkan bawang putih. Bawang putih, soalnya orang Arab itu makan bawang putihnya langsung dimakan mentah. Nah, kan beberapa ulama kita dari situ mentahulkan boleh asal diolah. Kalau bisa diolah, kan dicampur sama cengkeh, sama kunyit jadi rendang, nggak ada bau bawang putihnya, jadi udah enak. Yang dimaksud tidak dimakan adalah makan langsung mentah. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak itu ada 3 tempat yang paling mulia, pahalanya besar. Ini kalau kita mau nyari pahala dengan ibadah bersiwak, ada 3 tempat. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin, ketika berubahnya bau mulut. Bau mulut itu ketika banyak diam, orang ketika banyak diam itu biasanya mulutnya itu berubah wanginya, kurang sedap. Nah, ketika banyak diam itu disunahkan untuk bersiwak, pahalanya gede. Jadi kalau banyak diam itu bersiwak. Kemudian habis bangun tidur, maksud dari azam itu ulama kita nafsirin 2 hal. Karena azam itu artinya diam. Diam itu bisa jadi kagak ngomong, diam itu bisa jadi kebanyakan tidur. Nah, oleh karena itu disunahkan dan mendapatkan pahala yang besar mereka yang bersiwak ketika terjadi perubahan bau mulut karena diam atau karena tidur. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun tidur, ini maksud tadi.
Jadi bangun tidur itu sikat gigi, bangun tidur terus mandi, kalau lupa gosok gigi, itu sunnah Nabi. Bangun tidur gosok gigi, bersiwak, itu pahalanya gede. Yang ketiga, wa indal qiyami ila shalah, dan ketika kita bangun untuk melaksanakan sholat. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat yang sunnah dan wajib. Jadi bukan sholat fardu yang 5 waktu doang. Kalau kita sholat malam nanti malam, itu sebelum sholat sikat gigi niatin saya pengen dapetin ibadah, yaitu ibadah bersiwak atau ibadah membersihkan mulut dengan sikat gigi, nggak apa. Ya, itu menurut beberapa ulama diperbolehkan insya Allah. Kalau seandainya sholat duha, ada yang sholat duha. Sholat duha boleh 8, boleh 12 rakaat. Ada yang mau sholat witir sebelum sholat sunnah itu bersiwak, itu mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi itu menegaskan dengan penekanan pada 3 waktu ini. Yang pertama, ketika terjadinya perubahan bau mulut karena kebanyakan diam atau karena puasa, itu boleh selain puasa Ramadan tapi. Yang kedua, ketika bangun tidur. Yang ketiga, ketika bangun untuk melaksanakan sholat sunnah, pahalanya besar. Caranya gimana? Nah, cara gimana? Caranya yang pertama, untuk bersiwak atau sikat gigi itu niat. Ibadah itu harus ada niat. Jangan sampai kita punya ibadah gak diniatin. Saya pengen ibadah aja, itu kagak dihitung. Bilang kata Nabi dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu dicatat pahalanya kalau pakai niat. Enggak ada niat, enggak dicatat. Makanya Imam Nawawi bilang niat itu sulusul ibadah. Semua ibadah kita kalau dipusatin itu bisa 30%-nya di niat doang. Karena banyak yang pakai niat. Pertama harus diniatin. Nawaitu siwak, kalau enggak saya niat bersiwak, saya niat sunnah siwak, pakai bahasa Indonesia boleh di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'an yastaku biyaminihi, megang sikat gigi atau siwaknya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kebot. Ya kidal, tangan kiri. Terus wayabda'u bil janibil aimani min famihi, dimulai dengan arah yang kanan dulu. Ini arah yang kanan, kita sikat, kita niat nawaitu siwak atau nawaitu sunnah siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tuh pegang tangan kanan, mulai dari kanan sampai ke tengah, baru kita ke kiri. Jadi disambutnya enggak dari kanan ke kiri, ya sampai ke tengah, kemudian ke kiri. Itu cara untuk bersiwak. Beliau bilang al-aisar ila nisbihi aidon min dakhilil asnani wa qaribiha. Dimulai dari sebelah kanan sampai ke posisi tengah, kemudian berganti dari posisi kiri sampai ke posisi tengah. Ya, itu. Kemudian wa an yamurru ala saqafi halqihi, boleh juga disikat atap langit-langit mulutnya. Itu diantara sikat atau bersiwak itu boleh langit-langit mulutnya itu digosok supaya bersih. Imroron latifan, tapi jangan kencang-kencang. Jangan kencang-kencang, takutnya luka. Imroron latifan, dengan gosokan yang lembut. Wa ala karosi adrosihi, dan juga digosok gusi-gusinya. Gusi-gusinya, jadi bukan cuman gigi doang yang disiwaki, tapi gusi juga disiwaki, kemudian langit-langit dari mulut kita juga disiwaki. Itu untuk mendapatkan kesempurnaan dari sunnah siwak sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan cara terakhir, cara memegang siwaknya itu di gimana? Gini,
Kelingkingnya di atas sama jempolnya di atas. Ini yang siapa ini? Jadi kayak megang mic, kayak anak band megang mic, itu cara siapa? Di atas, yang ada di bawah. 3 di bawah, 2 di atas. Itu baru sekali. Kalau sekali itu bisa tuh pakai, itu cara anak bandnya megang mic. Ya itu cara megangnya. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan apa yang menjadi amal-amal kita niatkan dapat menjadi qabul insyaallah, kemudian menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segitu untuk pembahasan kita. Insyaallah besok dalam pembahasan kitab Fathul Qarib ini kita masuk ke fardu-fardu dari furud al-wudu atau rukun-rukun wudu. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, menjaga keimanan keluarga kita, anak keturunan kita. Allah jadikan kita semua menjadi keluarga yang selamat di dunia dan di akhirat. Allah jaga kesehatan kita, Allah luangkan segala hal yang sempit, Allah mudahkan segala yang sulit, Allah angkat penyakit-penyakit kita, Allah jaga kita dari segala hal yang tidak kita inginkan, dari termasuk kampung kita, termasuk juga dari negeri kita. Kita doain semuanya semoga dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa wahabatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.